Jualan apa? Oh, jualan sayur. Ibu tinggal di mana? Oh, di warga saya. Warga sini. Ini setiap hari habis? Alhamdulillah, Bapak. Habis ya? Yang belanja? Warga di sini semua? Belanjanya di mana? Di Pasar Bulu. Pasar Bulu. Iya. Muda. Kenal polisi RW-nya sini? Ya. Kenal nggak polisi RW-nya? Pak Yongki. Tahu. Belum tahu. Tahunya Pak Asep ya. Ini Pak Babe. Pak Babenya. Ini Pak Yongki ini polisi RW. Ini mendampingi Pak Babin supaya setiap hari ada polisi yang datang di RW kita. Nanti Ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah yang ada di buat Bapak ya. Ya, Bu, saya melanjutkan kegiatan ya. Mudah-mudahan hari ini dagangannya laris. Amin. Amin. Ya, ya, betul. Sampai dari kafe dibagikan tiap-tiap rumah dikasih. Nah, pasang kita sampai mulai laris wis. Kita tinggal laris. Nah, bagikan ke rumah-rumah kanan kiri satu-satu. Oke? Masih Pak. Coba lagi loh sama dibagikan dulu ya. Mas, izin dapat rezeki ya dari Pak Wakapolda. Mantap. Dagangannya jadi langsung Langsung laris. laris. Alhamdulillah. Oke, semangat. Terima kasih Pak Wakapolda. Dari Pak Wakapolda ya. Sehat selalu Pak Wakapolda. Iya, makasih. Apa ya? Wes. Iya, wes. Kita kudu olahraga. Borong kabeh, Bro. Borong kabeh bolo-bolo. Jos, polisi presisi. Pak Nun Sewu dapat rezeki ya dari Pak Wakapolda ya. Dikasih apa? Kasih uang. Laris. Alhamdulillah. Amin. Monggo. Semangat Bapak. Berapa lama? Selama bermain di sini, lama bermain di sini. Lepas HP. Ini obat apa? Kalau Untuk apa? kolesterol direbus gitu. Iya. Setiap rumah tangga ada ya, setiap keluarga ada gitu. Mohon izin Bapak Kapolres Baharian Gatot Semarang dengan filosofi seorang gadis remaja yang sedang tumbuh dewasa, yang sedang bersenang, sedang bersolek cerita dari tari gado-gado. Mengabaikan
Dan sesaat lagi akan bersama-sama kita laksanakan acara peninjauan dan asistensi program polisi. Mohon izin Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya akan dipandu langsung oleh Dirbimas Polda Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati, kami banggakan pula Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kemudian yang kami hormati pula dan banggakan Bapak Wakapolda, Bapak Irwasda. Kemudian yang saya hormati dan kami muliakan juga Bapak Ketua RW, kemudian Bapak Camat, kemudian juga para Ketua RT di lingkungan RW 01, kemudian juga Karang Taruna, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Baik. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami laporkan kepada Bapak Kakor-Bimas bahwasanya kegiatan kali ini juga diikuti oleh seluruh personil polisi RW di Polda Jawa Tengah. Kalau di tingkat Polrestabes sendiri, ini hadir juga polisi RW lingkup RW 01, termasuk juga ketua RW dan para ketua RT di lingkungan RW 01. Termasuk di masing-masing wilayah, para Kasatwil juga melaksanakan dengan mengikut sertakan para polisi RW bersama ketua RW, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di wilayah masing-masing. Sehingga asumsinya pada kegiatan kali ini, insya Allah nantinya akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, terutama kepada jajaran Polres, jajaran Polda Jawa Tengah, dan lebih khusus kepada jajaran Fungsi Barkam dan Fungsi Binmas. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan kami akan menyampaikan susunan acara terkait dengan kegiatan pagi ini. Sebagai awal, dimohon dengan hormat kepada Bapak Kapolda berkenan untuk memberikan kata pengantar sekaitan dengan kegiatan ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian Pak Wakapolda Jawa Tengah, kemudian Pak Irwasda, berikut para pejabat utama Polda Jawa Tengah hadir lengkap, komplit. Kemudian Pak Kapolrestabes, berikut seluruh Kapolres 6 Polres yang hari ini melakukan kegiatan secara daring, berikut polisi RW di wilayah kita. Kemudian Pak Sekda Wali Kota Semarang yang telah hadir di tengah-tengah kita. RW di tempat kita sebelah kiri, mereka adalah ujung tombak yang paling runcing Harkamtipmas wilayah Polrestabes Semarang. Jadi polisi RW di bawahnya mana babenya, yang Asep, mana Asep? Pak Asep? Ya Pak Asepnya kok nggak ada. Oke, silakan duduk kembali. Serta bapak-bapak ketua RW, mana Pak ketua RW-nya berdiri Pak, biar dilihat oleh Bapak Karokam. Ini adalah Pak ketua RW. Lama-lama ketua RW tugasnya entek diambil oleh polisi RW. Tidak, nanti saya ceritain petunjuk beliau. Silakan duduk, terima kasih. Tepuk tangan untuk bapak-bapak sekalian. Kemudian yang saya hormati para tokoh pemuda, tokoh agama, Karang Taruna, serta bapak ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian Pak Dan Ramil, ulangi betul, Pak Dandim dan Ramil, Pak Dandim atau yang mewakili, serta Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur Yadar Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini sebenarnya sudah lama saya sudah koordinasi dengan Bang Fadil, dengan Mas Fadil terkait dengan peresmian polisi RW. Sebelum Jatim dan Jabar saya sudah ngajukan duluan. Cuman karena sesuatu hal hari ini bisa terlaksana. Tentu hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi Polda Jawa Tengah yang hari ini dilakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan polisi RW itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya banggakan, polisi RW di wilayah kita merupakan suatu bagian strategi Bapak Kapolri. Dalam program presisinya diantaranya memasukkan kegiatan polisi RW di dalamnya. Oleh karena itu jajaran Polda Jawa Tengah dengan berbagai karakter kearifan lokal, dengan berbagai potensi masyarakat, dengan berbagai
potensi kegiatan-kegiatan yang satu sama lain mempunyai karakteristik kakerda wilayah yang berbeda-beda, tentu mempunyai karakteristik polisi RW yang berbeda-beda pula. Tetapi nafasnya adalah sama dalam rangka problem solving, dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa masalah di tingkat terkecil di wilayah kita. Ini yang perlu menjadikan suatu persamaan persepsi. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Kabar Kampolri, dalam hal ini Bapak Kakor Binmas, kita mempunyai 35 Polres dengan jumlah polisi hampir 37.000, kemudian 47.000 penduduk. Khusus polisi RW baru terlaksana di 6 Polres, yaitu Polres Tabes Semarang, Polresta Surakarta, Polresta Tegal, Polresta Magelang, Polresta Salatiga, Polresta, kurang satu mana ya? Ya pokoknya Polresta. Jadi 6 Polresta, dengan harapan bahwa potensi anggota disesuaikan dengan jumlah RW memenuhi syarat dalam rangka mengcover wilayahnya. Untuk daerah kabupaten yang lainnya belum mampu, ini nanti akan bertahap, akan kita lakukan evaluasi, tentu dengan disesuaikan dengan jumlah maupun karakter wilayahnya. Dari jumlah RW seluruh Jawa Tengah adalah 51.950 sekian. Polisi RW kita adalah 18.540, tentu ini adalah dari 6 Polres yang saya sebutkan. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sangat tepat sekali manakala ini segera dilakukan akselerasi kegiatan polisi RW ini, mengingat bahwa saat sekarang adalah memasuki kegiatan tahapan-tahapan pemilu, yang tentu dalam pemilu ini terjadi adanya polarisasi di tengah-tengah masyarakat, perlu hadirnya Polri sebagai simbol negara, sebagai negara hadir di tengah-tengah masyarakat dengan perwujudan polisi RW. Tentu problem solving terkecil akan kita selesaikan sebelum menjadi besar. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon petunjuk arahan kepada Bapak Kakor Binmas Polri, sehingga Polri RW di wilayah kita mempunyai kesamaan sikap dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah yang telah menyampaikan kata sambutan ataupun kata komentar. Kemudian juga mungkin perlu kami sampaikan, laporkan juga kepada Pak Kakor Binmas bahwasanya untuk Polres-Polres di luar daripada 6 Polresta yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, nanti secara bertahap untuk personil polisi RW-nya akan melaksanakan penunjukan polisi RW dengan melihat karakteristik gangguan Kamtipmas yang ada di wilayah masing-masing, sehingga dari 6 Polres tadi itu sudah terpenuhi 1 polisi, 1 RW, 1 polisi RW. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Kakor Binmas bersama Bapak Kapolda dan hadirin sekalian, perlu juga kami sampaikan dan laporkan bahwasanya polisi RW ini tidak diemban hanya oleh fungsi di luar daripada Binmas yang ada di daratan, tapi juga diemban oleh polisi yang berdinas di laut ataupun mungkin di sungai. Di Polri ada namanya satuan atau satuan fungsi polisi perairan dan udara. Nah, ini dari Polda Jawa Tengah sudah mengimplementasikan ada 51 polisi RW yang ditempatkan di wilayah perairan, sehingga nanti pada saat kegiatan Vikon nanti Bapak Kakor Binmas juga bisa menyapa polisi. Ini akan menjadikan kegiatan yang baru sehingga dapat menampung kegiatan anak-anak yang ada khususnya di RW 1, umumnya di Kelurahan Sampangan dan lebih luas lagi di Kota Semarang. Jadi kalau disampaikan Pak Polisi itu kalau ngomong dan program ini keren banget. Kalau ngomong Pak Polisi, saya itu gampang amat apa tinggal laptop, tinggal klik. Wah itu dari polisi mas. Bukan sekadar wacana, namun aksi nyata. Dari kami, Polri Presisi. Berikan aplaus yang meriah kepada Pak Kapolda. Jadi sebagai informasi kepada Bapak Kakor Binmas termasuk Kapolda,
polisi RW Polda Jawa Tengah sudah meruncingkan sampai dengan di tingkat RT, Bapak Kabarimas. Dan mungkin nanti Bapak bisa mengaplikasikan manakala sudah mendownload aplikasi Libas, manakala menekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabarimas dan Kapolda Jawa Tengah, Pak Wakapolda. Selain yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, juga di tempat ini hadir Pak Camat dan Lurah Sesampangan, kemudian perwakilan dari 14 RT yang ada di RW. Terima kasih atas kerawan Ibu semua. Baik, kami akan menyampaikan bagaimana implementasi atau menjabarkan program polisi RW di Kota Semarang. Lanjut. Jadi dalam rangka menjaga Harkamtibmas di Kota Semarang, selain mengacu kepada kebijakan Mabes Polri, kebijakan Polda Jawa Tengah, dan kebijakan pemerintah kota, juga mengacu kepada nilai dan kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui, di Jawa Tengah ini, di Semarang ini, hidup dan berkembang kearifan lokal, ada nilai gotong royong, ada jogotongo, dan ada kentongan-kentongan yang dulu hidup di rumah-rumah warga, Bapak. Itu yang kemudian kita adopsi menjadi kentongan digital di era sekarang ini. Kota Semarang berpenduduk kurang lebih 1,6 juta kalau malam hari general, kemudian kalau siang hari seperti sekarang ini akan bertambah banyak warga dari Kabupaten Semarang, dari Kabupaten Kendal, dari Kabupaten Grobogan dan Demak. Kemudian Kota Semarang ini ada wilayah lautnya general, kemudian ada wilayah daratan dan juga ada wilayah pegunungan. Terdiri dari 16 kecamatan, 177 kelurahan, dan semua sudah diisi oleh Babin Kamtibmas 100%. Ada 1.518 RW. Jadi di kota kami ini ada 1.518 juga polisi RW yang sudah kami dorong ke RW-RW yang ada di Kota Semarang. Dari 1.518 RW ini ada 10.441 RT, Bapak. Lanjut. Nah, polisi RW kemudian di Kota Semarang ini kita sudah glorifikasikan sejak tanggal 5 Mei yang lalu dengan melakukan upacara pembentukan yang dihadiri oleh Ibu Wali Kota dan BIM dan teman-teman Forkopimda. Kemudian langkah-langkah selanjutnya glorifikasi kegiatan kita terus laksanakan, dan kita laksanakan ANEF per 2 minggu sekali, Pak, waktu itu di bulan-bulan di 1-2 bulan awal. Kemudian dari ANEF yang kita lakukan ini kemudian muncul ide memperkuat sistem kerja polisi RW, di mana kita ketahui bahwa polisi RW ini tugasnya hanya ada 2. Yang pertama, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, meningkatkan interaksi dengan ketua RT, ketua RW, tokoh agama yang ada di RT dan RW masing-masing. Juga yang kedua, menginventarisir kira-kira problem-problem Kamtibmas yang ada di wilayah RT RW-nya. Nah, aktivitas fisik ini, kedua tugas ini kemudian kita digitalisasi. Lanjut. Jadi kita punya, jadi aktivitas fisik ini digitalisasi. Jadi yang 2 tadi general, sambang, kunjungan, komunikasi dengan warga itu ter-share di aplikasi sehingga bisa diketahui oleh warga. Misalnya warga hari ini ada yang tidak sempat ikut pertemuan, nanti dari kantornya atau dari manapun mengetahui ada aktivitas yang dilakukan oleh polisi RW di tempat kami. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Dimas tadi, bahwa Kota Semarang ini ada 3 kecamatan yang berbatasan dengan punya pesisir, 7 kelurahan dan 51 RW. Itu juga sudah diisi di 51 RW ini. Polisi RW-nya ada 2, Bapak. Jadi dari kami 1, kemudian dari di Polair 1. Lanjut, di fitur ini ada menunya. Sebelumnya
Ya, jadi di fitur polisi RW itu ada identitas polisi RW. Jadi ada beberapa RW di situ, nanti masyarakat bisa lihat kami di RW berapa. Kemudian ada identitas Babin Kamtibmas. Kemudian ada chatting room yang disiapkan antara warga dengan polisi, dengan tokoh masyarakat dan sebagainya. Lanjut, di aplikasi polisi RW juga ada kanal internal, Bapak Jenderal. Kanal internal ini berisi buku saku petugas polisi RW yang berisi tentang konsep kerja, tujuan, SOP, tugas polisi RW, dan bagaimana sistem pelaporan yang harus dilaksanakan oleh polisi RW. Nah, juga ada bisa mencakup persoalan-persoalan yang ditemukan oleh polisi RW kemudian dimasukkan ke aplikasi. Nanti itu akan secara sistem diterima oleh warga, semua yang ada dalam RW dan RT. Lanjut, polisi RW kemudian kita berikan tugas tambahan, yakni bagaimana membangun RT Smart. Jadi RT Smart ini Bapak izin adalah setiap rumah yang ada di RT itu salah satu penghuninya sudah mendownload aplikasi dan mengerti pemanfaatan atau penggunaan kantongan digital. Kemudian syarat yang kedua, semua jalan dan gang yang ada di RT itu sudah tercover oleh CCTV. Nah, itulah syarat RT Smart untuk mendukung terciptanya RW Smart. Nah, sementara RW Smart sendiri adalah RW yang RT-RT-nya itu sudah smart. Nah, tentu semua ini dibangun untuk menuju Semarang Smart berasal dari keluarga smart yang ada di Kota Semarang. Itu aktivitas fisiknya Pak yang membangun Smart RT ini. Nah, aktivitas digitalnya, jadi aktivitas yang ada di membangun ini, aktivitas fisik ini itu terrekod di dalam kantongan digital. Jadi di sini ada 4 menu di kantongan digital ini. Di area digitalisasinya ada menu menyampaikan informasi non kejahatan. Misalnya di RT ini ada pengajian, mungkin atau misalnya hari Minggu besok ada warga juga bisa memberikan informasi kejahatan. Jadi ketika informasi kejahatan dikirimkan melalui kantongan digital, maka semua informasi itu akan masuk ke warga RT dan ke petugas polisi. Mungkin salah satu dari teman-teman di sini bisa mempraktekannya. Bagaimana ketika ada SOS misalnya di wilayah ini, kami persilakan sambil saya memberikan penjelasan. Kemudian yang berikutnya Jenderal, menu lainnya adalah CCTV. Jadi kita memberikan link di aplikasi ini, warga bisa mendaftarkan CCTV milik masing-masing warga untuk masuk ke untuk terkoneksi, terinput ke dalam aplikasi ini, sehingga warga bisa menyaksikan semua CCTV yang ada di RT ini, misalnya begitu. Nah, kemudian juga dari aplikasi ini kita bisa mengetahui warga yang sudah masuk atau yang belum, nanti akan kelihatan dari aplikasi ini. Lanjut, pengembangan atau pembangunan RT Smart di Kota Semarang, kami sudah membuat timeline-nya Jenderal. Jadi akhir bulan Juli sampai dengan bulan Agustus nanti, dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, satu polisi RW membangun satu RT Smart. Jadi nanti di akhir bulan ini akan terwujud 1.518 RT Smart yang ada di Kota Semarang. Kemudian setiap polsek itu akan membentuk pilot project 1 RW Smart. Di Zoom ini para kapolsek mengikuti Zoom dari masing-masing RW yang menjadi pilot project di masing-masing kecamatan. Kemudian
juga sudah membentuk klaster-klaster khusus Jenderal. Misalnya minimarket semua yang ada di Kota Semarang ini sudah terkoneksi dengan aplikasi ini. Kemudian perbankan dan kawasan pertokoan emas. Tahun depan semua RT yang ada di Kota Semarang ini sudah smart. Kemudian nanti akan kami tambahkan membentuk klaster smart yang lain, klaster smart khusus, misalnya kawasan wisata, klaster industri, klaster office, sentra ekonomi, dan fasilitas pendidikan dan sekolah. Merawat keberlanjutan bahwa RT, RW, keluarga Semar itu nanti akan bersatu padu dengan sumber daya yang ada. Ada 3 pilar, ada LPMK, ada ketua RW, ketua RT, satuan keamanan lingkungan yang ada di RT, tokoh masyarakat dan warga yang ada di sekitar. Kemudian juga kami sampaikan bahwa aplikasi ini sudah di-download oleh 206.000 warga Kota Semarang. Artinya di Kota Semarang ini sudah ada 206.000 mata-mata digital. Kemudian yang berikutnya kita bisa mengetahui sebaran personil setiap saat, sebaran polisi RW setiap saat itu akan terupdate secara real time di Presisi Command Center atau di ruang kendali aplikasi. Lanjut, digital itu akan dikendalikan dari ruang kendali aplikasi. Ruang Presisi Command Center juga merangkap sebagai posko polisi RW Kota Semarang. Ya, lanjut. Adapun signifikansi yang kami harapkan, yang pertama, bagaimana upaya ini membentuk RT Smart, RW Smart itu bisa mencegah kejahatan di Kota Semarang. Dan sejak terbentuknya adanya aplikasi Libas sudah mulai kelihatan Jenderal. Jadi misalnya di tahun 2022 setelah adanya aplikasi Libas itu jumlah kejahatan menurun walaupun belum terlalu signifikan. Kemudian sesudah dan sebelum adanya Libas itu juga angka kejahatan menurun dari 2020 ke 2021. Mudah-mudahan upaya-upaya ini secara signifikan akan mencegah terjadinya kejahatan di Kota Semarang. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya kita tidak mampu mencegah, kita berharap ada kecepatan dalam mengungkap kasus, misalnya begitu. Jadi seperti contoh kemarin Jenderal, hari Senin dini hari kurang lebih jam 3.30 terjadi perampokan di wilayah ini yang korbannya adalah driver Maxim. Itu kejadian jam 3.30 pagi, jam 6:15 pelakunya sudah berhasil ditangkap oleh anggota di wilayah Karanganyar, Solo. Nah, itulah signifikansi kedua yang kami harapkan. Kalaupun tidak mampu kami mencegahnya, ada peristiwa itu akan cepat kami ungkap. Kemudian berikutnya signifikansi yang lain yang akan kami jaga adalah bagaimana meningkatkan dan merawat kualitas pelayanan kepolisian di Kota Semarang. Jadi periode 2021 sampai dengan 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyematkan nilai A atau medali emas kepada Polresta Semarang. Kami ikutkan lomba di tahun 2023 ini. Jadi ada 3.110 peserta lomba dari kementerian lembaga, kabupaten kota se-Indonesia. Alhamdulillah kita juga dapat emas dengan 45 inovasi yang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh personil, warga dan seterusnya di Kota Semarang ini akan terus menjaga kualitas pelayanan di Kota Semarang. Berikutnya, bahwa mengungkap kejahatan adalah suatu kebanggaan, tapi mencegah kejahatan adalah suatu kemuliaan. Ini akan menjadi ruh dan semangat kami untuk bekerja di Kota Semarang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Kapolres yang telah bisa mengimplementasikan polisi RW, menyapa sekaligus juga memberikan sedikit
wejangan oleh-oleh kepada seluruh jajaran Polisi RW Polda Jawa Tengah, yang mana nanti yang telah disiapkan adalah Polres Cilacap, Polres Jepara, kemudian Polres Pekalongan, kemudian juga ada polisi. Sahabat saya, saudara saya yang saya cintai. Berikutnya yang saya hormati Bapak Wakapolda Jateng, Pak Jenabi, para pejabat utama Polda Jateng, Bapak Ibu Forkopimda Kota Semarang, Pak Kapolresta Semarang yang sudah memaparkan dengan luar biasa tadi. Saya yakin bahwa kondisi Kamtibmas di Semarang ini makin hari akan makin kondusif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kota Semarang akan berjalan dengan baik. Karena modal utama dari para pembangunan ini adalah keamanan, investasi yang luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu dari Forkopimcam Gajah Mungkur, rekan-rekan polisi RW, Bapak Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Babin Kapitmas, Babinsa, Pak Ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Gajah Mungkur harus melaksanakan kegiatan dan tidak jadi berangkat ke Semarang, diwakilkan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, hakikat dari dibentuknya polisi RW ini memang kita lihat dari jumlah angka gangguan keamanan yang kita dapatkan makin hari menimbulkan gangguan yang lain yang meningkat, dan tentu ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gangguan keamanan yang lebih serius. Seperti pelaksanaan tugas polisi yang sudah dilakukan, tentu harapannya kita ingin tahu sejauh mana impactnya, manfaatnya bagi masyarakat, sehingga dari polisi ini betul-betul bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. 3, 1, 2, 3. Selanjutnya salam semangat, mohon izin Jenderal. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan salam presisi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Foto bersama telah selesai. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Kakobimas Bahar Kampolri beserta rombongan, dan juga terima kasih kepada Kapolda Jawa Tengah, para pejabat utama Polda Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir. Bersama dengan Ketua RW. Siap. Mohon izin. Siap. 1, 2, 3. Siap, Bapak. Yang sudah kami sediakan di lokasi doorstop. Di dalam melaksanakan tugas preemptif, ya, di mana kita mengedepankan tugas preemptif ini dengan menugaskan polisi RW di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah mampu mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin. Setelah diidentifikasi, ya, kita coba untuk mencarikan solusinya secara bersama-sama. Nah, tentu polisi RW tidak bekerja sendiri, dia akan mengkomunikasikan kegiatannya kepada Babin Kapitmas, juga ada Babinsa, juga ada Kepala Desa. Nah, ini nanti komunikasikan untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ternyata tadi melalui diskusi melalui Zoom kita mendapatkan informasi, ternyata hubungan antara polisi RW dan masyarakat sudah terbangun baik, dan masyarakat juga menyampaikan apa-apa yang menjadi permasalahan sedini mungkin sudah disampaikan. Jadi tidak ada lagi keengganan, sungkan menyampaikan. Kalau zaman dulu kalau masyarakat dan polisi itu singunen, sekarang tidak lagi seperti itu. Dan polisi ada di tengah-tengah masyarakat bersama Pak Babinsa dan unsur pengamanan lainnya. Terkait dengan jumlah polisi RW, memang kita mencoba untuk
pengisi 1 RW 1 polisi RW. Tapi karena keterbatasan jumlah personil, kita melihat hakikat gangguan keamanan yang kira-kira perlu nggak petugas RW ini ditugaskan di satu tempat tersebut untuk penebalan. Kalau dinilai oleh Pak Kapolda, Pak Kapolres, ternyata di situ sudah aman dan kondusif, ya mungkin bisa dialihkan di tempat lain. Ini tidak ada permasalahan yang serius, sehingga ke depan polisi RW bisa lebih kita dinamiskan. Ya. Kota ID Smart, otomatis ini akan menjadi investasi keamanan yang luar biasa. Kalau kota Semarang aman, otomatis pembangunan akan berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu ya. Sudah ada azan. Malam